Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Dalam kesempatan tersebut, Eko tegas membantah isu kabur ke luar negeri. Sebaliknya, ia justru memilih mengamankan diri di pinggiran kota Jakarta. Ngumpet dulu, boro-boro ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Rona wajah Verrell Bramasta tak henti tersenyum bahagia. Yang sebelumnya merayakan ulang tahunnya yang ke-29 bersama dengan anak-anak yatim dengan acara sederhana. Kini bersama keluarga dan circle yang sebenarnya, Verrell mendapat kejutan ultah secara meriah. Senyum Verrell semakin cerah ketika menerima private kado dari Fujianti Utami alias Fuji. Lah, orangnya mana? Kok kadonya doang yang datang? Katanya mau datang. Celoteh Verrell sambil membuka kado diiringi dengan cie-cie dari keluarga dan sahabat. Benarkah kado mahal dari Fuji menepis isu perpisahan keduanya? Buka. Ini orangnya nggak ngasih sendiri. Happy birthday Kak Verrell. Yeah. Bukannya katanya OTW orangnya? Nggak jadi OTW orangnya? Oh, bisa tahu sih? Hah? Jadi nggak waktu itu aku emang mau beli ini, cuman nggak sempet kebeli. Akhirnya Verrell boleh saja tersenyum ceria menerima kado paling istimewa itu, namun bisa saja hatinya hampa. Karena siapa sih yang tidak bangga pada hari istimewa ditemani Fuji, perempuan yang selama ini dekat dengannya. Bahkan sebelumnya ketika Verrell mendapat kejutan dari anak yatim, Fuji juga tak menemani. Saat video kejutan dari keluarga, Fuji juga tak bisa datang, hanya 2 kado berupa dompet dan sandal datang. Apakah ini bentuk dari ungkapan hati Fuji bahwa Verrell harus mencari uang yang banyak untuk mengisi dompet? Lalu makna dari sandal, mungkin Fuji berpikir jika dompet tak terisi penuh, silakan Anda pergi alias cari yang lain saja. nggak lah, mau diaman. Kasihan nanti di ini jadi bahan bulian netizen. Rasanya saat-saat ini dibutuhkan sekali pendamping hidup untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi keluh kesah pekerjaan dan juga kehidupan personal yang mungkin kembali lagi itu dari saya kali. Kalau di personal life tetap ingin ada teman hidup, teman ibadah dan juga partner, ada pasangan hidup. Tentunya di umur dia sekarang udah saatnya dia udah siap untuk bisa punya pendamping yang bisa dia sharing seumur hidup dia. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan dia bisa mendapat yang terbaik untuk diri dia. Rona bahagia terlihat juga pada Celine Evangelista yang dikabarkan sedang PDKT dengan vokalis Juicy Lucy, Julian Kaisar atau yang dikenal dengan nama panggung Uwan Kaisar. Memang sih, sebagai selebriti keturunan Italia di usianya yang kepala 3, parasnya masih menawan. Dan aksi malu-malu Celine membuat gemas Uwan hingga tak ragu-ragu untuk ngegombal alias merayu. Aku tuh di sini tuh dengerin laguan terus kayak aduh gue lagi ngapain ya, pikiran aku tuh kayak gitu. Untuk ini nggak Celine kemana ya? Ya udah nggak kali, udah sama hidupnya yang sempurna itu. hidup aku tuh kan nggak sempurna kalau nggak ada kamu. Oke 36 kelakuan masih nggak dewasa. Kelakuannya gemes. Aduh. Celine dan Uwan sepertinya sama-sama menikmati kebersamaan saat live di media sosial. Hebohnya, Uwan malah memanggil sayang pada Celine yang ditanggapi dengan senyum bahagia. Setelah main intens live bareng, lalu kapan nih ketemuan beneran?
Assalamualaikum. Wow, waalaikumsalam. Tuh, aku baru mau sampai. Oh, oke Bunda. Oke Selin. Sorry. Elsie senyum malu-malu juga terlihat pada Akila Zafira, kekasih Betran Peto Putra Onsu. Bagaimana tidak, Onyo begitu Betran disapa, janji jalan berdua, nyatanya malah bareng ayahnya Ruben Onsu. Walhasil mereka makan bareng intimate time. Ruben pun langsung goda Onyo. Cie Onyo, cie. Iya, dia tuh masih kata aku bilang dia kemarin kan, ayo kapan? Tuh Onyo ke orang tuanya nggak malu-malu. Enggak dong, tanya sama dia. Aku nggak malu-malu, aku kayak halo, aku peluk orang tuanya. Iya, aku peluk, aku salin. Ruben sungguh pengertian, ia memilih diam ketika melihat keasikan Onyo dan Akila ngobrol. Ia sepertinya sadar jika sedang jadi nyamuk di antara dua sejol yang sedang kasmaran. Perhatikan saja, keduanya terlihat asik, seru dan nyambung, seolah lupa jika bukan hanya berduaan saja, melainkan ada ayah Ruben. Onyo Putra Onsu. Iya, the king of apa? The king of handsome. Hey. Makan bareng biasa aja, nggak ada yang kayak gimana. Enggak sih, dia orangnya nggak cemburuan sama sekali, dan aku juga sama dia makin dewasa umur, makin belajar lah gitu. Ruben sempat memberi nasihat keras kepada Onyo ketika Onyo coba mengungkit masa lalu Akila dan menasihati keduanya agar lebih menatap masa depan. Intinya, kan sekarang jalannya mau Onyo. Masa menengok masa lalu, masa depan coy. Weh, mantap. Masa lalu ngapain? Masa lalu. Untuk pertama kali setelah insiden penjarahan rumah, Eko Patrio akhirnya muncul ke hadapan publik. Tak ada senyum, canda tawa maupun celotehan ala Eko Patrio saat datangi Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Dalam kesempatan tersebut, Eko tegas membantah isu kabur ke luar negeri. Sebaliknya, ia justru memilih mengamankan diri di pinggiran kota Jakarta. Ngumpet dulu boro-boro, ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Kalau masalah trauma ya pastilah ya gitu ya. Masih ya. Saya minta doanya mudah-mudahan saya bisa apa ya? Bisa ikhlas ya Mas ya. Bisa ikhlas ya sebagainya. Amin. Entah berapa kerugian yang diderita Eko atas kondisi rumahnya kini. Ia hanya pasrah, mencoba ikhlas dan memaafkan para pelaku. Meski demikian, Eko tetap saja tak bisa sembunyikan kecewa dan sedihnya. Bertahun-tahun membangun rumah impian dari penghasilannya di dunia hiburan, kini seketika ludes tak tersisa. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya. Orang rumah yang dibangun udah kumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa. Total kerugiannya. Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis dan luluh lantah. Syok dan trauma membuat Eko memilih untuk menenangkan diri dengan keluarga. Anggota dewan yang telah dinonaktifkan ini juga menyampaikan bahwa tak ada yang bisa diselamatkan saat insiden terjadi selain hewan peliharaannya. Kejadian pun juga sebenarnya saya lebih konsen ngurusin kucing-kucing saya. Jadi pada saat kejadian itu sekeluarga tuh mindah-mindahin kucing, nggak mindah-mindahin baju apa segala macam. Itu langsung kita bawa ke pet shop, kita bawa ke penitipan kucing dan sebagainya. Sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga.
Ya kalau bicara ikhlas ya tentunya awal-awal tentunya ada rasa kecewa, tetapi sekarang saya ikhlaskan semuanya. Eko telah mengajukan penangguhan penahanan pada salah satu pelaku yang menurutnya justru telah menyelamatkan salah satu kucing peliharaannya. Sementara pelaku lain tetap jalani proses hukum meski ia sejatinya telah memaafkan. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini.